Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Kenalin, nama saya Reza Christian dari kelas 2 KG2, ingin mempresentasikan tentang pengujian pemadatan tanah. Tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui hubungan antara kadar air dengan kepadatan tanah, juga untuk menentukan nilai berat isi kering maksimum dan nilai kadar air optimum, serta untuk mendapatkan grafik hubungan antara berat isi kering dan kadar air untuk energi pemadatan tertentu. Nah, pengujian ini tuh disebut juga dengan Proctor test, dapat dilakukan dengan cara standar ataupun modified. Kalau ditanya gitu ya, apa itu pemadatan tanah? Nah, pemadatan tanah adalah suatu proses memadatkan partikel tanah sehingga terjadi pengurangan volume udara dan volume air dengan memakai cara mekanis. Pemadatan dilakukan bila tanah di lapangan membutuhkan perbaikan untuk mendukung konstruksi di atasnya atau tanah akan digunakan sebagai bahan timbunan. Alat dan bahan dari pengujian ini, itu bahannya ada tanah distruk lolos saringan nomor 4 sebanyak 5 kg, lalu ada air sebanyak 450 mili. Alatnya ada saringan nomor 4, timbangan, penumpuk, palu karet, kertas saring, pan persegi, gelas ukur kapasitas 1000 mili, alat perata, mold pemadatan, extruder mold, penggaris, oven, poli, dan terakhir ada cawan. Prosedur dari pengujian pemadatan tanah itu gimana caranya? Mari kita lihat dari video yang saya dapat di channel YouTube Teknik Sipil Unjani. Mari kita saksikan. Tumbuk tanah menggunakan palu agar tanah dapat lolos pada saringan nomor 4. Jujur, waktu ditumbuk tanah yang menggunakan palu itu pegel banget. Jadi harus bergantian ya sama temen, jangan sama Thor, nanti keluar petir. Habis itu, timbang sampel hingga sebanyak 5 kg. Seperti di video ini. Tanah yang sudah ditimbang, itu tuangkan ke dalam pan persegi, kemudian tebarkan tanah hingga merata. Seperti bansos di negeri ini. Merata gak sih? Isi air ke dalam gelas ukur sebanyak 450 mili. Itu pakai air bersih, bukan air matamu ya yang menangisi mantan. Lalu tuangkan ke dalam pan persegi yang berisi tanah dan diaduk lagi secara merata sampai air dan tanah menyatu secara menyeluruh. Masukkan sampel tanah yang sudah dalam kondisi air optimum ke dalam plastik. Beri air pada sampel tanah hingga sampel dapat dikepal secara utuh tanpa ada yang tertinggal di tangan saat dilepaskan. Maka tanah berada pada kondisi kadar air optimum. Setelah itu, masukkan sampel tanah yang sudah dalam kondisi air optimum ke dalam plastik. Setelah dimasukkan, kemudian ikat dan didiamkan selama 24 jam. Tuh, diikat menggunakan tali rafia, bukan tali silaturahmi ya. Setelah 24 jam, tanah yang sudah diikat dibuka kembali lalu dimasukkan ke dalam pan persegi atau dituangkan ke dalam pan persegi kembali. Lalu timbang terlebih dahulu mold, kemudian hitung tinggi dan diameter mold. Seperti di video ini. Nah, lalu dibagi menjadi 3 bagian sama rata pada pan persegi. Olesi lapisan bagian dalam mold menggunakan oli secara menyeluruh dan merata. Masukkan kertas saring ke dalam bagian bawah mold. Kertas saring ya, bukan ini kertas surat cinta untuk kakak kelas. Lalu masukkan sampel tanah per bagian. Dimasukkan per bagian. Seperti tadi kan dibagi 3 bagian. 1 bagian dulu dimasukkan. Lalu padatkan menggunakan alat penumbuk secara spiral sebanyak 56 kali tumbukan.
Setelah itu, lalu masukkan lagi sampel tanah per bagian. Seperti tadi bagian pertama sudah, sekarang bagian kedua. Ditumbuk lagi sebanyak 56 kali. Masukkan sampel bagian terakhir ini. Dimasukkan seperti di dalam video tersebut sampai tanah-tanahnya selesai. Dimasukkan, lalu padatkan menggunakan alat penumbuk secara spiral sebanyak 56 kali tumbukan. Konsisten ya, 56 kali tumbukan. Lalu lepaskan bagian nihil mold dan bagian keliling mold. Kemudian angkat mold dan ratakan atas permukaan mold dengan menggunakan pisau perata. Lalu letakkan mold kepada alat extruder mold. Tutup permukaan atas mold dengan menggunakan besi penyangga. Kemudian tutup dengan baut. Keluarkan sampel tanah yang terdapat di mold menggunakan extruder mold. Dongkrak tuas hingga sampel tanah pada mold keluar semua. Timbang berat cawan terlebih dahulu. Kemudian tumbuk dengan palu, lalu diambil sedikit sampel, lalu masukkan ke dalam cawan. Dan timbang. Sesudah ditimbang, lalu catat nilainya. Letakkan cawan berisi sampel tanah yang sudah diuji itu ke dalam oven selama 24 jam. Setelah itu, diambil lagi cawannya dengan beserta sampel tanahnya, lalu ditimbang kembali dan catat hasilnya. Dan selesai sudah prosedur pengujian ini. Terima kasih ya Teknik Sipil Unjani. Jadi, hasil pengujiannya itu akan memperlihatkan nilai kadar air optimum untuk mencapai berat volume kering paling besar atau kepadatan maksimum. Nah, ini adalah berikut contoh grafik hasil uji Proctor standar. Dan presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada yang salah kata dan mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya tentang pengujian pemadatan tanah. Terima kasih, saya Reza pamit undur diri. Dadah.